Jackpot Tribun Podcast. Hai Tribuners, berjumpa bersama saya Elin kali ini di program Jackpot Tribun Podcast. Pada kesempatan ini kita sudah kedatangan tamu yang asik banget buat diajakin ngobrol tentunya. Ada Mas Guntur dari Gojek. Halo Mas. Halo Elin. Jadi Mas Guntur Ardiansyah ini adalah Head of Regional Corporate Affairs GoTo Central West Java. Langsung aja, Mas, kabarnya gimana? Baik banget Elin. Baik banget. Sibuk apa nih Mas? Ya keliling-keliling sih. Waduh, keliling-keliling, asik ya keliling-keliling. Keliling mana aja nih Mas? Keliling Indonesia atau mana nih? Karena kan memang wilayah tempat saya bekerja itu kan gak hanya di Jawa Tengah, tapi juga di Jawa Barat, juga di Yogyakarta gitu. Ya menyampaikan hal-hal baik dan juga tentunya hal-hal yang bermanfaat untuk para pengguna Gojek. Oke. Kalau keinget Gojek tuh pasti keingetnya ojol Tribuners. Tapi boleh dikasih tahu nih Mas Tribuners, Gojek ini sebenarnya platform apa sih secara detailnya biar Tribuners gak rancu nih? Ya. Jadi Gojek itu kalau Tribuners yang biasa gunakan tuh kan biasa disebut dengan on demand services ya gitu ya. Jadi semua layanan yang kalian butuhkan itu ada di aplikasinya Gojek gitu. Saat ini sudah ada lebih dari 20 layanan nih, mulai dari layanan antar makanan, kemudian layanan antar penumpang seperti GoRide, GoCar. Kalau layanan antar makanan kita itu kan GoFood. Kemudian layanan pesan antar barang, GoSend. Ada juga GoMart. Bahkan kemarin yang cukup membantu masyarakat di saat pandemi itu kita punya GoMart yang bekerja sama juga dengan Halodoc. Wih, luar biasa. Banyak sekali layanannya. Tapi Gojek sendiri didirikan kapan sih Mas? Dan sejarah singkatnya gimana nih? Boleh dong ceritain biar Boleh. tahu. Ya. Gojek itu sekarang sudah berusia 13 tahun, Elin. Jadi kita itu pertama kali berdiri di tahun 2010, foundernya Pak Nadiem Makarim ya. Di tahun 2010 itu sebenarnya Gojek itu bentuknya bukan aplikasi. Jadi Gojek itu hadir dalam bentuk call center karena waktu itu Pak Nadiem punya keresahan ketika dia menggunakan layanan ojek gitu ya. Dia melihat kayak ojek ini kok selalu nunggu gitu ya. Maksudnya kenapa mereka tidak mencari penumpang gitu atau penumpang yang membutuhkan mereka. Jadi konsep yang Pak Nadiem temukan adalah bagaimana mempertemukan supply dan demand ini sehingga ojek pangkalan yang kebanyakan nongkrong ini mempunyai waktu yang lebih produktif mengantarkan penumpang seperti itu. Nah, waktu itu akhirnya dia temukanlah solusi namanya Gojek di tahun 2010. Waktu itu mitranya baru sekitar 20 orang. 20 orang, kemudian cara pesannya nggak seperti sekarang. Gimana tuh kalau dulu? Mudah Penasaran. gitu ya. Kalau dulu itu ya telepon taksi. Oh gitu, serius? Jadi kan bentuknya call center, ada nomor teleponnya 021 berapa saya lupa gitu ya. Nah, nanti customer telepon ke sana ke call centernya, kemudian call centernya nanti memperhitungkan jarak dan memperhitungkan tarifnya, baru kemudian nanti dikasih ke mitra drivernya untuk menjemput customernya seperti itu. Itu di 2010. 2010. Nah, kemudian di tahun 2015 Gojek mulai menambah ke aplikasi. Waktu itu layanannya masih yang sederhana banget, ada GoRide, kemudian ada GoMart dan juga GoSend. Seperti itu. Kemudian nah itu udah mulai tuh. Nah, itu tonggak sejarahnya Gojek ketika itu kalau bahasanya di Gojek itu buat pendaftaran mitra, onboarding itu cukup besar sekali di tahun 2015 sehingga sampai harus membuka onboarding mitra Gojek itu di Gelora Bung Karno. Luar biasa. Ya. Sampai GBK pakainya. GBK itu okay. Jadi gede banget GBK. banyak sekali kan yang mau menjadi mitra Gojek saat itu. Itu di 2015. Nah, sampai saat itu baru 3 layanan, hingga saat ini lebih dari 20 layanan yang kita punya. Oke, luar biasa sekali. Ya. 20 layanan. Lebih dari 20. Lebih dari 20, sorry malah lebih gitu kan. Mas, selama belasan tahun dan sekarang udah punya lebih dari 20 layanan tadi disebutkan. Mitra yang sudah bergabung berapa banyak nih? Kayaknya nggak kebayang. Coba berapa nih Mas, penasaran? Total 2,5 juta mitra. Seluruh Indonesia? Gojek. Enggak, itu termasuk di Vietnam dan juga Singapura. Wow, Vietnam dan Singapura juga. Ya. Luar biasa sekali. Tapi yang digandeng para mitra ini UMKM sajakah atau ada lini-lini lain yang digandeng nih? Nah, memang visinya Gojek di awal itu adalah bagaimana
Gojek memberikan dampak sosial yang seluas-luasnya bagi masyarakat seperti itu ya. Termasuk bagaimana kita memberikan dampak sosial juga ke mitra kami, mitra GoRide dan juga GoCar. Salah satunya juga yang paling mendapatkan dampak sosial itu adalah UMKM. UMKM ini mereka bergabung di kami itu jumlahnya tidak terlalu banyak pada saat itu. Jadi pandemi lah yang membuat mereka atau yang membuat pertumbuhan UMKM itu semakin pesat seperti itu. Total saat itu sebelum sebelum kita meluncurkan self onboarding namanya. Jadi cara mendaftarkan diri sendiri melalui aplikasi GoBiz. Jadi aplikasi Gojek itu ada 3 ya. Oke. Yang pertama aplikasi yang sering Elin pakai Iya. untuk sehari-hari sebagai pengguna Gojek. Kemudian yang kedua adalah aplikasinya GoPartner, aplikasi untuk mitra driver kami, mitra GoRed ataupun mitra GoCar. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi GoBiz. Nah, aplikasi GoBiz ini untuk mitra usaha GoFood seperti itu. Nah, saat itu kan pendaftaran GoFood itu masih manual ya. Nah, di pandemi inilah ketika pendaftaran dibuat secara otomatisasi menggunakan GoBiz dan self onboarding, di situ terjadi peningkatan pesat pertumbuhan mitra UMKM. Karena memang pandemi itu membuat banyak orang yang kehilangan pekerjaan gitu ya. Kemudian beralih memanfaatkan teknologi untuk menjaga keberlangsungan pendapatan mereka. Oke, luar biasa. Berarti Gojek sangat membantu ketika pandemi kemarin. Iya. Itu memang ekonomi sangat terpuruk ya, Mas, ya, Betul. bisa dibilang seperti itu. Tapi aku juga penasaran sih, untuk orang awam nih yang nggak tahu nih, Mas, kalau pengen bermitra, pengen jadi mitranya Gojek, Ya. syaratnya susah kah? Enggak, syaratnya nggak susah untuk jadi mitra layanan antar penumpang kami ya di transport kami itu di GoRed dan GoCar. Syaratnya ya pasti KTP, SKCK, kemudian juga STNK, kemudian juga BPKB juga ya, maksudnya yang sesuai dengan kendaraan yang dimiliki gitu. Kemudian untuk UMKM yang sudah pasti ya harus ada usahanya yang berjalan gitu ya bentuknya ya walaupun dia rumahan, karena banyak pada zaman pandemi itu trennya yang muncul adalah dapur-dapur rumahan yang mereka jualan untuk menjaga keberlangsungan pendapatannya tadi ya. Nah, ini juga bagus pada saat itu, jadi banyak sekali yang mereka berjualan dari rumah dan memanfaatkan teknologi GoFood. Oke, luar biasa sekali. Mas, kalau lihat tadi ada 20 layanan lebih ya disebutkan tadi. Layanan yang paling banyak digunakan apa sih, Mas? Atau unggulannya deh? Kalau Elin sering pakainya apa? Ya tetap biasa ya, bepergian terutama GoFood. paling sering GoFood sih, karena malas keluar-keluar. Karena itu yang paling dasar ya, jadi kita tahu masyarakat itu kan mobile ya, kemana-mana pergi. Kalau Elin ke kantor, terus juga ada anak-anak sekolah yang pagi-pagi harus berangkat ke sekolah. Terus sampai di sekolah, makan siang mau makan apa gitu kan, pasti ya GoFood gitu kan. Terus misalnya beli dari Tokopedia atau apa, dikiranya pakai GoSend juga ke kantor gitu kan. Pulang juga ya naik GoRide lagi gitu ya. Jadi dalam satu hari mungkin dari bangun tidur sampai tidur lagi ya dengan sangat terbantu dengan ekosistemnya Gojek. Luar biasa, karena layanannya begitu banyak. Banyak. Benar-benar. Mas, ini kan lagi gencar-gencarnya Gojek ada yang namanya layanan hemat. Ini solusi untuk hemat nih. Boleh dong ceritain layanan hemat ini apa? Ya. Kalau kita sebenarnya solusi hemat ya. Jadi kenapa kita sebutnya solusi hemat? Kita tuh melihat setelah pasca pandemi gitu ya kan, memang ekonomi sudah mulai bangkit saat ini. Tapi kami juga melihat ada kecenderungan dari para pengguna sebenarnya bukan tidak mau membelanjakan uang, tapi bagaimana mereka menjaga pengeluarannya agar tetap terkontrol seperti itu. Nah, bagaimana cara mereka untuk tetap terkontrol, tapi tidak bergantung lagi dengan promo, karena kan seperti kita tahu banyak para pengguna kami juga yang masih melihatnya ada promo apa ya di Gojek ya, di aplikasinya kalau mau pesan GoFood atau mau naik GoRide atau mau naik GoCar ada promo apa yang lagi jalan gitu. Nah, akhirnya kita keluar dengan solusi itu, namanya solusi hemat. Ada 2. Yang pertama itu GoFood mode hemat, kemudian GoCar hemat. Oke, bisa diceritain lebih detail lagi nggak nih, Mas? GoFood mode hemat sama apa tadi? GoCar hemat. Itu seperti apa bentuk layanan hematnya? Jadi kalau GoFood dulu ya, GoFood mode hemat itu jadi kita memberikan solusi buat para pengguna kami yang setia banget nih makan siang, makan malam pakai layanan pasar antar makanan GoFood gitu ya.
dan mereka selalu kepikiran ongkos kirimnya mahal sekali gitu ya gitu kan, ongkos kirimnya cukup tinggi nih gitu. Nah, gimana mereka bisa dapat ongkos kirim yang cukup yang terjangkau gitu. Nah, kita keluarlah dengan solusi GoFood Mode Hemat tadi dengan ongkos kirim flat Rp3.000. Rp3.000 ini per apa nih, Mas? Per pesanan. Per pesanan? Iya. Cuma Rp3.000 aja? Wow, murah sekali Tribuners. Oke, lanjut Ya, lagi. dan ini saat ini berlakunya ada di Semarang juga sudah bisa Tribuners pakai ya gitu, dan apa namanya, ada syarat dan ketentuan yang berlaku tapi. Aduh, syaratnya segala Enggak ribet kan? Nggak harus ngumpulin KTP? Sebenarnya enggak. Ini juga salah satu upaya kami, upaya Gojek untuk bagaimana agar UMKM di sekitar si pengguna juga mendapatkan manfaatnya seperti itu. Dan memang GoFood Mode Hemat ini hanya bisa dipesan untuk jarak-jarak yang dekat, 0 sampai 3 km saja. Jadi apa namanya, mitra dari sisi customer, pengguna juga senang dengan ongkos kirimnya murah, mitra juga terdampak baik nih. Nah, dampaknya baiknya buat mitra seperti apa? Kan jarak pengantarannya pendek, hanya 0 sampai 3 km, dan produktivitas mereka jadi lebih baik. Artinya dalam satu hari mereka bisa mengantarkan lebih banyak orderan, kemudian nggak banyak. Saya pernah dapat cerita juga dari mitra, saya jadi nggak banyak nongkrong nih Pak Guntur gitu. Maksudnya nongkrong gimana? Nongkrong di base campnya, maksudnya gitu kan, sambil nunggu orderan. Soalnya orderannya masuk terus gitu kan, dan jadi biaya ngopi, ngerokok saya berkurang. Oke. Ya lo bagus kan, Iya, jadi bagus, kan, jadi bagus. itu menjaga Impactnya. keberlangsungan pendapatan dia juga. Rokok, kopi saya berkurang, kemudian juga apa namanya, jarak pengantarannya pendek, juga biaya BBM-nya lebih sedikit. Oke, itu yang GoFood Mode Mode Hemat. Hemat. Yang satunya lagi, Mas? Gokar Hemat. Nah, Gokar Gimana Hemat tuh? ini juga solusi nih buat Tribuners yang ingin banget keliling-keliling kota Semarang ya, khususnya juga untuk naik gokar. Nah, gokar ini kan punya dua layanan, gokar yang biasa dengan gokar hemat sekarang. Perbedaannya apa? Perbedaannya signifikan banget. Jadi gokar hemat ini dikhususkan untuk mitra-mitra yang memiliki kendaraannya low cost green car, LCGC. Seperti apa tuh, Mas? Ya, yang mobil-mobil LCGC yang cc-nya kecil-kecil, karena kita melihat dengan gokar hemat ini selain hemat dari sisi biaya, juga kita mendukung untuk lingkungan agar tetap hijau ya, tetap baik gitu kan dari sisi BBM. Kenapa bisa seperti itu? Karena jarak pengantarannya juga lebih pendek. Jadi Tribuners kalau pesan gokar hemat itu bukan untuk jarak pengantaran di atas 10 km. Oke. Hanya untuk 0 sampai 10 km saja. 0 sampai 10 km. Ya, Tarifnya? Tarifnya justru ya lebih murah daripada murah gokar ya? yang biasa. Oke. Pertama karena mobilnya tadi menggunakan mobil yang cc-nya lebih kecil, jarak pengantarannya pendek gitu ya, dan juga nah waktu tunggunya agak sedikit lebih lama nih, 10 sampai 15 menit. Oke, tapi Jadi saat selain pesan nih harus nunggu dulu. tapi nggak apa-apa sih, worth it ya. Lebih murah soalnya Ya, Tribuners. dan ini memang dikhususkan untuk yang nggak buru-buru. Tapi kalau misalnya buru-buru ya silakan pakai gokar yang biasa Yang aja. biasa aja. Reguler ya. Berarti ada dua opsi nih, tergantung kebutuhan Tribuners. Ya. Tribuners butuh yang mana? Butuh hemat ya pakai yang mode hemat ya. Kemudian kalau misalnya buru-buru ya pakai yang biasa juga nggak apa-apa. Betul. Tapi Mas, ngomongin masalah Gojek, pasti orang tuh mikir yang dicari satu adalah promonya. Boleh spill dong, ada promo apa nih akhir tahun November, ada Natal, Tahun Baru. Promonya apa Ya. nih, Mas? Ditunggu-tunggu nih. Ya, kalau promo yang lagi berjalan saat ini di Kota Semarang itu ada cobain Gojek. Apa tuh? Nah, jadi buat para pengguna baru nih, untuk Tribuners yang baru install Gojek ya, mau merasakan apa namanya, pengalaman menggunakan layanan kami yang terbaik gitu ya, baik GoRide, Gokar, GoFood gitu ya, itu bisa cobain kode promonya, namanya cobain Gojek gitu. Cobain Gojek. Ya. Catat Tribuners. Langsung yang belum install segera install. Nah, bentar lagi kan juga weekend ya, jadi Nah. Tribuners juga bisa coba nih apa namanya, Gojek Weekend namanya, itu khusus di Semarang untuk Elin dan teman-teman kalau misalnya mau jalan-jalan weekend, misalnya ke Kota Tua gitu dari kantor terus mau ke sana gitu, bisa pakai Gojek Weekend kode promonya. Selain itu ada promo apa lagi nih? Khusus nih tahun baru nanti, Natal ada lagi nggak? Apa Nanti ditunggu aja kejutannya. Tunggu aja kejutannya Tribuners. Makanya yang belum install segera install Gojek. Iya. Oke, tapi Mas,
belasan tahun berdiri, terbaru 2023 apa nih dari Gojek? Ya, yang terbaru ya tadi, kita kan akan terus berinovasi ya, juga melihat kondisi pasar seperti apa, keinginan customer seperti apa gitu. Karena keinginannya macam-macam nih. Kayak Erin tadi bilang, kalau misalnya mau buru-buru ya silakan gunakan Gokar yang reguler. Gokar yang reguler, atau kalau misalnya kamu nggak buru-buru banget tapi ingin harga yang affordable dan juga best deals kalau istilahnya anak sekarang, ya silakan pakai Gokar hemat gitu. Itu pun juga sama ya, berlaku untuk GoPro Muda Hemat tadi. Jadi kalau kamu pesan GoPro Muda Hemat, Tribuners juga pesan GoPro Muda Hemat, itu waktu tunggunya sekitar 30 sampai 45 menit. Oke. Itu dua inovasi kami yang terbaru di tahun 2023 ini. Luar biasa, belasan tahun di 2023 ini Gojek selalu berinovasi, menyediakan layanan-layanan tentunya yang menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen gitu ya Mas ya. Luar biasa sekali Gojek ini, Tribuners. Terakhir Mas, pesan dong buat Tribuners nih, boleh disampaikan? Pesannya untuk para Tribuners yang belum install Gojek, segeralah menginstal Gojek. Karena dari bangun tidur sampai mau tidur kita butuh Gojek. Iya, sebenarnya gitu juga, karena selain kita tidak menjual, maksudnya tidak menjual produk yang tidak ada manfaatnya juga untuk para pengguna kami. Contohnya gini, ketika para pengguna memilih Gokar gitu ya, mereka sudah tahu nih, kenapa saya harus menggunakan Gokar? Karena memang Gokar ini selain convenience, nyaman untuk mereka, juga kita punya beberapa fitur yang penting yang ada di sana. Contohnya kayak Elin nih, mau ke Kota Tua Semarang ya, terus kamu mau sharing ke pacarmu buat dipantau perjalanannya. Itu ada fitur namanya sharing trip loh. Oke. Sharing trip di aplikasi Gokar. Kamu sharing ke dia, ke pacarmu lewat WhatsApp gitu. Ini aku boleh bentar lagi sampai di sana ya. Gitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, selain itu juga di GoRed juga sama, sharing trip juga bisa dipakai. Di GoSend juga ada kan, kalau misalnya kamu pesan barang bisa langsung dipantau langsung keberadaannya ada di mana gitu. Nah, ada yang menarik lagi adalah kita juga memberikan pelatihan service excellence ke mitra-mitra kami. Sebelum kita tutup apa nih? Mitra-mitra yang roda 4 ya. Jadi roda 4 dan roda 2. Kalau roda 4 ini biasanya kita berikan training service excellence, bagaimana cara mereka untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pengguna setia Gojek. Kenapa? Karena mitra kami itu adalah representatif Gojek juga. Artinya bagaimana mereka bersikap itu juga akan menentukan bagaimana para pengguna kami menilai mereka. Kan pengguna juga Elin bisa rating kan? Betul. Nah, rating ini sangat berguna bagi mitra kami gitu. Itulah kadang-kadang saya sering ketemu mitra yang ramah banget gitu. Terus bilang selamat siang, terima kasih, atau membukakan pintu. Itu adalah bagian dari service excellence kami. Yang terakhir, mitra roda 2 juga kita berikan pelatihan safety riding namanya. Dan safety riding ini penting karena kendaraan roda 2 itu kan harus penting banget belajar tentang bagaimana cara berkendara yang aman ya, bagaimana membawa penumpang gitu, terus menyalip yang benar seperti apa, karena ada tekniknya loh, jadi nggak asal sembarangan nyalip gitu ya. Atau mematuhi lalu lintas, dan itu biasa kita kerjasama dengan Korlantas masing-masing di daerah. Oke, luar biasa sekali. Jadi gitu buat Tribuners yang belum install Gojek, segera install Gojek karena banyak banget promonya, dan juga tentunya ada solusi hemat yang bakal ngebantu Tribuners dalam menjalani hari dari bangun tidur sampai tidur lagi. Mas Guntur, terima kasih atas waktunya sudah hadir pada kesempatan ini. Sehat dan sukses terus buat Mas Guntur serta Gojek tentunya. Dan Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Mas Guntur. Terima kasih untuk Tribuners yang telah menyaksikan Jackpot edisi kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa. Jackpot!